HP ini belum rilis, tapi speknya sudah kayak nggak ada lawan di kelasnya. Ini dia Poco X8 Pro, dan jujur kalau harganya nggak melenceng, ini bisa jadi salah satu HP paling niat di tahun 2026. Tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut kelebihan dan juga kekurangan sebelum kamu membelinya. Kita mulai dari yang pertama adalah dari segi performanya. Poco X8 Pro menggunakan chipset Dimensity 8500 dengan fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Yang menarik, semua core-nya sudah memakai Cortex A725, bahkan sampai 3,4 GHz. Artinya ini bukan cuma sekedar kencang di atas kertas, tapi harusnya lebih stabil untuk gaming berat, multitasking, hingga pemakaian jangka panjang. Yang kedua soal bagian GPU dan juga pendingin. Dipadukan dengan GPU Mali G720 MC8 dan juga 3D Vapor Chamber Cooling. Ini penting karena performanya tinggi tanpa pendingin yang biasanya bisa cepat drop. Dengan setup yang bagus ini, harusnya performanya bisa lebih konsisten walaupun dipakai jangka panjang. Beralih yang nomor 3, menggunakan layar 120Hz. Poco X8 Pro hadir dengan layar 6,59 inci, resolusi 1,5K, berjenis OLED LTPS dan juga sudah mendukung refresh 120Hz. Ditambah tingkat kecerahannya tembus 3200 nit, jadi bukan cuma halus untuk dipakai sehari-hari, tapi juga tetap jelas bahkan di kondisi terang dan juga outdoor. Lanjut, yang nomor 4 adalah dari segi RAM dan juga penyimpanan. Sudah menggunakan RAM LPDDR5X Ultra dan juga penyimpanan UFS 4.1. Ini adalah kombinasi yang biasanya ada di kelas HP kelas atas. Jadi bukan cuma performa, tapi responsivitasnya terasa dan buka aplikasinya sampai multitasking. Bikin menarik, di rentang harga segini biasanya ada yang harus dikorbankan. Tapi di HP ini hampir semua sektor justru diisi. Makanya sekarang pertanyaannya bukan lagi kencang atau tidak, tapi ini terlalu overkill atau tidak di kelas harga segini. Sementara yang nomor 5 adalah dari segi baterai dan juga pengisian ulang. Untuk versi global, baterainya menggunakan 6500 mAh, sedangkan versi Cina-nya bahkan sampai 7560 mAh. Ini jelas besar, bahkan di atas rata-rata HP kelas harga segini. Dipadu dengan pengisian ulang 100W fast charging, jadi bukan cuma tahan lama, tapi juga cepat saat mengisi daya. Ada juga fitur refresh charging sampai 27W, jadi bisa dipakai buat bantu charge device lain. Beralih yang nomor 6 adalah dari segi fitur dan juga build quality-nya. Fitur di HP ini bisa dibilang lengkap banget. Ada fitur NFC, Wi-Fi 6, ear blaster, gyroscope hardware, sampai motor getar X-Axis linear. Fingerprint juga sudah tersedia ultrasonic yang biasanya lebih cepat dan juga akurat. Dan yang paling menarik, sudah punya sertifikasi IP66, IP68, IP69, bahkan IP69K. Tambah frame metal dan juga bodi kaca ini sudah termasuk level build quality yang cukup fleksibel. Lanjut, yang nomor 7 adalah dari segi kameranya. Menggunakan kamera utama 50MP sensor Sony LGT600 dengan sudah mendukung fitur OIS. Ini sebenarnya sudah cukup aman untuk kebutuhan harian, namun sayangnya kamera ultrawide-nya hanya 8MP saja. Jadi untuk foto luas dan juga detail, kemungkinan hasilnya biasa saja, bukan fokus utama di HP ini. Yang nomor 8, perbedaan versi global dan juga versi Cina. Versi Cina menggunakan baterai yang lebih besar 7560 mAh, namun sayangnya globalnya hanya 6500 mAh. Ini bukan berarti jelek, tapi ada perbedaan yang mungkin berpengaruh ke daya tahan. Jadi ini hal yang perlu kamu perhatikan sebelum kamu membeli Poco X8 Pro. Sementara yang terakhir adalah dari segi harganya. Kalau dilihat di pasar Cina, Poco X8 Pro dijual mulai dari harga 4-6 juta rupiah. Dengan spek seperti ini jelas sangat menarik, tapi harga di Indonesia belum tentu sama. Dan ini yang bakal jadi penentu nanti. Poco X8 Pro ini bukan cuma soal performa, tapi soal paket lengkap yang jarang ada di kelas HP ini. Mulai dari performa, layar, baterai, sampai fitur yang ada. Tapi tetap, semua balik lagi ke kebutuhan kamu. Kalau kamu cari HP yang all-rounder dan juga kencang, ini jelas menarik. Namun kalau kamu fokus di kamera, mungkin masih ada opsi lain. Sekarang menurut kamu HP ini bakal jadi yang terbaik di kelasnya atau malah biasa saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.